Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu dukungan Anies Baswedan. Gus Maksum mengatakan warga NU dan santri di Indonesia dukung Amin. Wow, luar biasa, menarik begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi yang menjadi calon presiden kita, lihat saja Anies Baswedan santri, Caimin santri di situ begitu kan. Ya kalau bukan santri siapa lagi, coba bayangkan. Sekali-kalilah berikan kesempatan kepada kaum santri di situ begitu kan untuk mendukung ya bagaimana perubahan-perubahan bangsa kita, bagaimana kesejahteraan bangsa kita begitu kan. Ya kita berikan kesempatan kepada para santri di situ. Toh pada hakikatnya ya dipimpin para bukan santri ya toh pada hakikatnya itu aja kok mereka begitu kan. Ya kita lihat saja di situ. Tidak ada ya kesejahteraan, kemiskinan kok masih semakin tinggi kok begitu. Jadi kalau pemimpin kita ya seorang santri ya, seorang pejuang di situ begitu ya, seorang yang pinter di situ ya, pada kenyataannya cobalah berikan kesempatan di situ begitu ya. Masa menjadi presiden harus pelangak-pelongok sana sini begitu kan ya. Itu yang menjadi tantangan kita ke depan begitu. Artinya ya biar tidak malu-maluinlah kepada bangsa kita begitu kan ya di depan forum internasional di situ begitu. Salah satunya ini komentar-komentar netizen, Gus Maksum ungkap warga NU dan santri Indonesia bersama-sama dukung Amin. Insya Allah ada kemenangan bagi Anies Baswedan. Bahkan ya saya sebagai warga NU sangat bangga dengan adanya kader NU ya tulen ya santri moderat ya seperti Gus Muhaimin bisa ikut berkiprah di kancah Pilpres di 2024. Sungguh sangat mewakili santri seluruh Indonesia. Betul begitu kan. Saya bangga sebagai seorang santri. Kita membawa kemenangan sebelum negeri ini semakin rusak oleh rezim ini dan turunannya ya. Amin mantap satu putaran. Insya Allah begitu satu putaran katanya begitu ya. NU bersama Amin, insya Allah NU bersama Amin di situ begitu kan ya. Saya kira bahwa apa yang dilakukan selama ini begitu kan ya, Anies Baswedan dengan Caimin itu benar-benar murni ikhlas mereka ya. Yang menjadi kendala penting adalah bagaimana begitu kan ya mengatasi kecurangan-kecurangan ini. Ya salah satunya maka masyarakat harus bergandengan tangan bersama-sama. Kalau insya Allah ya kalau Anies Baswedan dilihat dari beberapa reputasi survei hari ini begitu kan ya sudah menang mereka begitu kan. Tinggal tunggu saja bagaimana ya kita mengawasi di KPU itu aja begitu kan. Bahkan para ulama, para kiai, para santri ya sudah banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi begitu. Bisa saja hancur negara kita kalau Anies Baswedan tidak terpilih begitu kan. Tidak memimpin bangsa kita. Karena apa? Ya kita lihat saja ya. Undang-undang sekarang di DKI Jakarta begitu kan ya. Undang-undangnya adalah gubernur dan wakil gubernur itu dipilih langsung oleh presiden. Ditunjuk langsung oleh presiden. Tidak ada pilkada sama sekali. Lantas bagaimana sebagai rakyat DKI Jakarta? Sebagai rakyat Jakarta di situ begitu. Apa yang mau diharapkan di situ begitu kan? Ya, sudah berpendidikan tinggi, punya pemimpin yang intelektual yang bagus di situ begitu kan. Untuk memimpin daerahnya berlomba-lomba di situ begitu. Toh pada hakikatnya sekarang ya sudah pupus harapan-harapan mereka begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu. Dan salah satunya mari kita dukung bersama-sama Anies Caimin di situ begitu kan ya. Sebagai bentuk kita ya kepada rakyat Indonesia biar ada kesejahteraan. Insya Allah ya, insya Allah ada kemenangan yang sangat fantastis begitu. Tapi tunggu saja ya, kita harus ya awasi di KPU di situ begitu. Bahkan salah satunya ya Gus Maksum mengatakan warga NU dan santri di Indonesia ya dukung Amin. Sangat luar biasa. Mari kita baca. Bahkan ya salah satunya Kiai Maksum Fakih ya, ulama karismatik Nahdlatul Ulama NU putra bungsu almarhum ya Abdullah Fakih. Pengasuh sekaligus ya penerus Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur yang masuk di tim nasional Timnas Amin pemenangan Anies Capres ya. Anies Baswedan dan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama sejumlah ulama khas Nahdliyin lainnya. Salah satunya mereka mengatakan Kiai Maksum Fakih yang akrab disebut Gus Maksum mengemukakan ya baru kali ini pengasuh Pondok Pesantren Langitan menunjukkan dukungan yang jelas dalam kontestasi Pilpres. Baru kali ini pengasuh Pondok Pesantren Langitan menunjukkan dukungan yang jelas dalam kontestasi Pilpres. Bahkan sampai bersedia untuk masuk yang menjadi salah satu ya di dalam Timnas Amin. Sebelum-belumnya begitu kan dukungan itu lebih ya tersamar. Hanya dalam bentuk mendoakan ya. Kita lihat saja di situ
begitu. Sampai menyatakan langsung dukungan kepada Anies Caimin di situ. Bayangkan begitu kan. Biasanya kan mendoakan netral mereka begitu kan. Saking apa coba? Mungkin para kiai, para ulama, para santri sudah melihat, sudah merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan ya Pak Jokowi selama ini begitu kan. Pasti cawi-cawi sana sini pasti begitu. Kalau bukan ulama dan kiai yang kita ikuti, siapa lagi coba bayangkan ya. Sudah ya para penguasa kok seperti itu begitu ya. Kelakuannya kalau bukan orang-orang dekat tidak diangkat mereka begitu kan ya. Jadi gimana begitu kan? Kalau orang dekat diangkat, kalau tidak orang dekat ya malah dicari-cari sana sini begitu kan. Sangat-sangat disayangkan begitu. Presiden kita lihat saja ya di detik-detik lengsernya Pak Jokowi selama ini begitu ya. Ya, ditambah dengan situasi kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Kita lihat saja di situ. Kini salah satu kiai sekaligus penerus Pondok Pesantren Langitan yakni Kiai Maksum Fakih sudah ya secara resmi masuk ke dalam tim pemenangan Amin. Kami mendukung secara sembarangan ya ijtihad politik untuk mendukung Capres Anies dan Capres Muhaimin Iskandar. Tidak lepas dari ulama-ulama khas. Dengan Pak Anies ya dengan Gus Muhaimin memasukkan secara resmi ulama-ulama khas ke dalam Timnas Amin. Pak Anies Baswedan begitu dan Gus Muhaimin memastikan tidak akan meninggalkan ulama dan pengelolaan negara Indonesia ini jika nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI di 2024-2029, tandas Gus Maksum. Gus Maksum menjelaskan Pondok Pesantren Langitan merupakan pondok sepuh yang sudah berusia ratusan tahun di Indonesia. Pondok Pesantren Langitan merupakan pondok pesantren tua yang menjadi rujukan ya bangsa Indonesia secara spiritual maupun keilmuan. Gus Maksum memaparkan secara institusi Pondok Pesantren Langitan tidak berpolitik, menjaga netralitas untuk persatuan bangsa. Namun, ya, secara personal mereka tiap para ulama ya punya ijtihad dalam berpolitik. Mayoritas kiai di Pondok Pesantren Langitan, terutama di pondok-pondok pesantren utama Langitan, pada faktanya lebih condong ke Amin. Karena Capres Anies Baswedan dan Muhaimin itu beliau-beliau ini cakap dalam beragama, ya. Gus Maksum sudah mengatakan seperti itu. Bahkan Gus Maksum menegaskan ya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang paling layak didukung ya para Nahdliyin dan santri di Indonesia. Warga NU Nahdliyin dan santri di Indonesia dukung bersama-sama Amin capres sekaligus santri. Bahkan sanadnya sampai kepada pendiri NU itu sendiri. Insya Allah Anies Baswedan presiden, Gus Muhaimin wakil presiden. Keadilan sosial yang menjadi janji kemerdekaan yang belum ditunaikan dapat diwujudkan ya melalui Anies Caimin di situ. Gus Maksum adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan pesantren yang tercetak banyak ulama dan kiai, bukan hanya di negeri ini, namun sampai ke luar negeri begitu. Sangat luar biasa di situ begitu kan. Kalau kita tidak ikut ulama, ya mau ikut siapa lagi coba begitu kan ya. Para ulama itu sebagai pewaris bagi kita begitu kan ya. Kita sebagai rakyat biasa, sebagai santri di situ begitu, kami tetap menghormati dan ikut ya para ulama di situ. Dimanapun para santri begitu kan, seluruh Indonesia Nusantara ya kita lihat bersama-sama. Mari bergandengan tangan sesama santri untuk menunjukkan ya, untuk memilih Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu. Karena bagian dari inilah ya bisa mensejahterakan bangsa kita, ya bagaimana bangsa kita ya menjadi Indonesia emas ke depan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, jangan lupa di-subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.